Jadi, pada suatu hari, aku memikirkan untuk akan memindah rumah. Dan saat itu, aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Jadi, aku ke supermarket untuk membeli barang-barang penting seperti makanan. Seperti biasanya. Aku datang untuk membayar. Segitu aja, Kak? Ia bertanya. Iya, Kak, segini aja, aku jawab. Saat aku lihat ke sana, aku langsung terdiam karena melihat hantu. Aku cepat-cepat bayar dengan kebanyakan hatiku. Aku tidak mau berlama-lama lagi. Jadi aku cepat-cepat bayar dan pergi langsung dengan ngos-ngos, dengan capek sekali. Aku pergi berlari tanpa mengingatkan kejadian itu lagi. Tidak ada yang bisa membuatku takut kecuali itu. Selesai kejadian itu, aku mau untuk pindah keluar kota. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi di luar kota, dari kota ini. Mobil pun berjalan. Sampai dia berhenti di satu tempat. Saat aku sudah selesai, aku bilang, pasti. Mobil itu pun hilang. Aku pun tetap berjalan untuk mencari sebuah hotel. Dalam hatiku, aku mau kos-kosan. Tapi saat kulihat, kenapa? Aku merasa merinding sejenak. Kemudian aku lanjut berjalan dan berlari dan berlari. Aku bilang, halo Bu, hari ini aku akan menginap di kos-kosan ini selama beberapa tahun. Karena rumah dan kotaku sedang terjadi keanehan. Terima kasih. Oke. Aku pun curiga dengan mukanya yang sangat kalem. Karena aku bilang dengan sangat terburu-buru. Aku pun dalam hati bilang ini. Apakah dia tidak panik? Aku sangat bingung. Kok bisa dia tidak panik? Sepertinya dia termasuk orang seperti kalem. Jangan kamu di nomor 11. Silahkan pergi di nomor 11. Ini kuncinya. Maksudku, nomor 1. Aku salah bicara. Maaf. Aku pun kaget. Dan tiba-tiba dikasih kunci dengan cara melemparnya. Itu tidak sopan. Aku akan memberikan bintang 1 untuk ini.
Aku saat masuk sini, aku kaget karena ada orang yang mening. Dan saat itu, aku juga melihat orang di depan belakangku. Aku bertanya, "Kamu siapa?" Dan ia menjawab, "Aku teman sekamarmu." Aku masih kaget. Aku kaget karena ada orang mening di dekat hotelku. Aku langsung lari ke nomor 1, yaitu rumahku. Aku tidak ada berhenti sampai detak jantungku hampir berhenti sejenak. Teman sekamarku bernama Charista. Teman sekamarku suka sangat jahil. Temanku Charista, teman sekamarku tidak pernah kulihat sebelumnya karena dia sepertinya orang introvert, tetapi sifatnya tidak menjahili mukanya. Saat itu juga pun berbunyi. Aku pun takut karena aku sudah sendiri. Dalam hatiku, siapa yang akan membel di sini? Aku tidak tahu siapa yang membuat ini, tapi aku tidak berani untuk keluar karena aku tahu teman sebelahku sudah meninggal. Dengarkan itu. Saat kuintip ke jendela, tidak ada orang. Jadi aku beranikan diri untuk keluar. Ternyata ada teman sekamarku. Aku bilang, "Halo, halo teman sekamarku." Tiba-tiba dia kabur. "Aku di rumah biasa," aku bilang. Dan tiba-tiba aku lihat orang di depanku. Sangat aneh. Aku bertanya, "Kamu siapa?" Dan tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Ternyata dia bisa teleportasi ya. Aku rumit ya, karena dia emang teman sekamarku. Aku bilang, "Sini masuk, jangan malu-malu." Aku bilang, "Sini masuk, kamu teman sekamarku. Sini masuk, kamu teman sekamarku." Aku bilang, aku bingung, tidak ada yang bisa aku katakan saat ini. Jantungku berhenti. Tiba-tiba, ia di belakang. Aku pun kaget. Nah, sekarang jantungku hampir berhenti. Dalam hatiku, sepertinya aku harus mandi dan cuci muka. Sekarang aku selalu berhalusinasi. Aku melihat ke cermin dan cermin berkata, "Lihat berkata." Aku pun kaget saat aku menyadari aku harus lihat ke belakang. Aku lihat, tapi tidak ada orang selain aku. Aku tidak bisa berhalusinasi lagi dalam hatiku. Aku akan mandi sekarang. Sehabis mandi, terasa sangat sunyi. Aku tidak menyadari apapun lagi selain aku sendiri. Sekarang sudah jam 12 malam, jam 12 siang. Dan aku pun
semakin merinding karena ada yang mengetuk pintuku. Saat malam hari, aku akan keluar rumah saja dalam hatiku. Aku tidak bisa berkata-kata lain selain itu. Sebelum itu, aku akan meminum air karena sepertinya aku hari ini berhalusinasi banyak. Aku sudah lama sekali menyimpan rahasia. Jika aku gampang berhalusinasi berlebihan. Tetapi ketika aku melihat hal-hal yang menyeramkan, aku akan berteriak lebih dari biasanya. Karena fobiaku adalah kegelapan. Setiap kali aku ingin tidur, aku harus mengeluarkan lampu tidurku. Harus kunyalakan 2. Walau ini kelihatan kekanak-kanakan, tetapi aku juga takut dengan hantu. Walau hantu itu tidak nyata, tetapi aku pernah berpengalaman kalau aku dihantui. Saat aku masih kuliah, aku pernah berpengalaman. Saat aku kuliah, aku dihantui oleh hantu di sekolahku. Aku tidak pernah bisa hidup tenang saat aku kuliah dulu. Karena ada satu rumah kosong di dekat rumahku dulu di kota sebelumnya yang sangat tidak ada suara sama sekali. Seperti saat aku melewati rumahnya, tidak ada bunyi suatu pun. Padahal setiap hari malam, tepat jam 9 malam, ia selalu menyanyikan lullaby dari kamar satu hariku. Kamar itu tidak pernah keluar sama sekali. Saat aku melihat ke sampingku dan saat aku di rumahnya, aku sangat terkejut karena ternyata ada orang yang bilang seperti ini. Kamu berbicara dengan siapa? Aku pun tertawa terbahak-bahak dan bilang kayak gini, seperti ini. Hahaha, kamu tidak melihat siapa? Aku berbicara dengan tetanggaku bernama Auntie Casey. Aku pun sangat terkejut saat tetangga sebelahku bilang seperti ini. Auntie Casey sudah tiada 3 bulan lalu, sayangku. Aku langsung berhenti. Dan karena sebenarnya aku
pun menghela nafasku agar bisa tenang. Ternyata aku tidak bisa tenang. Itu yang paling mengerikan dari biasanya. Aku tidak biasa dengan keteroran ini, tapi aku semenjak diteror itu, aku langsung diteror setiap hari. Jadi, saat aku tidak menyadarinya, teman-temanku bilang begini, "Kamu berteman dengan si tidak? Gimana teman-teman kita?" Aku mengenal si. Aku kaget tanpa alasan apapun lagi. Aku dari lihat di jendela untuk memastikan itu dikunci semuanya. Saat aku tidur, tiba-tiba ada sosok lagi yang menerorku di kota ini. Tidurku menjadi tidak nyenyak seharian. Nah, hal itu. Tiba-tiba aku kebangun jam 2 malam. Tiba aku melihat kamar. Aku sadar. Barusan sadar karena aku mempunyai. Dan teman sekamarku bilang, "Ada apa? Jangan takut. Ada aku, teman sekamarmu. Itu mungkin hanya mimpi. Yang sabar ya." Aku pun langsung kaget dan aku akan mencoba tidur lagi. Aku tidur sampai jam 7 pagi. Saat jam 7 pagi, aku mulai terbangun. Aku pun terbangun dan tiba-tiba aku pun terbangun tidurku. Ya udah, aku bangun terus di jam 8. Tanpa aku sadari, saat pagi hari, kulitku berubah hampir setara dengan rambutku. Ada apa denganku? Aku bertanya. Kenapa kulitku tampak gelap? Apakah aku ada salah? Aku tidak mempunyai salah. Aku udah mati. Aku segera lari keluar untuk menyalakan lampu. Aku tidak mau dijadikan teroris. Kemudian aku membukanya. Aku memakai. Saat aku keluar rumah, aku merasakan ada keraguan kalau rumahku ada sesuatu lagi. Sepertinya aku takut kalau terulang lagi. Ada apa ini? Kenapa? Rumahku nyala lampunya, 70% tidak nyala. Sepertinya aku harus pindah rumah. Tapi ini jam 3 pagi, aku harus kemana? Sepertinya aku tidak boleh pindah rumah hari ini. Lampu tidurku tiba-tiba mati lampu dan aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba aku merasakan
sangat berat di pundak. Punggungku kenapa merasa sangat berat hari ini? Aku tidak sadar apapun dulu. Aku memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk sehari saja dan tidak datang ke rumah untuk sehari saja. Aku pun mencari tempat tidur. Untung saja aku membawa banyak hal hari ini. Saat ini aku mengingat aku akan harus camping. Aku sangat jauh jalan dan jalan. Saat bertemu tempat yang asing di tempat yang asing, aku tidak menyadari jika ini sangat-sangat gelap dan aku memiliki kepada kegelapan. Tapi aku tidak peduli itu sekarang. Aku peduli tentang apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku menaruh 2 lampu tidur. Aku memasang tenda dengan susah payah. Agar tidak runtuh, aku rela bekerja keras agar dapat selamat. Ini sudah lumayan malam dalam hatiku. Maksudku, ini baru jam 9 pagi. Aku sepertinya ingin berenang. Jadi, aku memutuskan untuk berganti baju. Jadi, aku sudah selesai berganti baju. Aku tidak terlalu terbuka bajunya. Jadi, aku sempat sedikit mandi di air terjun. Sungguh menyegarkan. Aku dari sini sudah mulai senang dengan tempat ini. Karena tempat ini sangat bagus untuk jalan di kota berat ini. Karena tempat ini sangat segar, aku sangat menyukainya. Wah, aku menjadi tambah hitam, tetapi tidak apa-apa. Tambah hitam. Yaudahlah, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, demi aku senang. Karena ini air hangat. Ini tidak apa-apa. Tapi saat ku baca-baca, sepertinya kapal itu berangkar sepertinya. Katanya seperti itu. Dan sekarang jam 12 siang, aku sudah berenang 3 jam. Waktu tidak selalu berasa lama ya. Waktu berasa cepat bagi aku. Kali ini aku akan mencoba untuk menggunakan sweater yang ibuku berikan saat aku masih kuliah dulu. Aku masih mengingat ibuku memberikan sweater ini saat Natal hari. Sekarang sudah jam 2 siang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan yang harus tidak aku lakukan. Karena di sini adalah di hotel aku biasanya tidur main HP. Tetapi kali ini aku menginap di hutan. Jadi aku harus menggunakan HP dan sinyal. Ternyata aku masih ada kuota sedikit. Jadi aku bisa menggunakan HP-ku sebentar. Ternyata HP-ku juga mati. Dan tersisa kuota untuk 5 hari lagi. Walau aku berencana hanya 3 hari. Tetapi ternyata tidak bisa ternyata.
aku tidak bisa menggunakannya lagi. Cahaya apa ini sangat besar. Sepertinya aku tidak pernah menggunakan cahaya ini. Aku bilang. Mencoba menghapus beberapanya, dan ternyata benar saja ada cahaya. Tapi tetap saja roboh. Aku buat ulang lagi. Setelah susah payah aku menggunakannya. Setelah susah payah membuat tandanya lagi. Akhirnya jadi juga. Aku akan bermain HP sebentar saja sampai tidur. Capek ya. Aku menguap. Aku mengingat jika aku membawa air. Aku setelah meminum airnya, aku sangat lega. Setelah itu, aku mencoba keluar tanpa menggunakan apapun lagi. Tiba-tiba saat aku keluar, aku menyadari sekarang sudah jam 6. Aku ingin ke situ karena aku hanya mempunyai satu stok makanan lagi. Tetapi aku tidak bisa kemana-mana lagi karena ini di hutan. Aku merasa sesuatu di punggungku jadi agak berat. Aku masuk ke sini karena aku sedikit takut. Aku stretching sebentar dan aku berusaha untuk mencoba tidur. Aku berhasil tidur. Aku tiba-tiba terbangun, tetapi tidak terbangun begitu. Aku terbangun dan berjalan tidak jelas. Saat aku tiba-tiba menyadari, aku sangat terkejut karena berada di tengah-tengah sungai. Aku pun mencoba membangunkan diriku sendiri dengan mengucapkan air ke dalam mukaku. Saat aku menyadari apa yang terjadi sekarang, aku langsung bergegas berenang ke tempat yang aku tidurkan. Aku berbicara kepada diriku sendiri seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba di situ? Dalam mimpiku, aku didorong. Sama siapa? Aku akan mengganti baju sebentar. Aku tidak mau kejadian itu lagi terjadi. Dan aku pun tidur kembali. Dalam mimpiku, aku bermimpi. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Tiba-tiba aku terbangun. Kaget, aku merasa pusing seketika karena aku belum tahu apa yang terjadi terakhir kali. Aku pun menguap. Aku merasa pusing. Apa yang barusan terjadi? Apakah itu mimpi atau bukan? Ikutlah deganganku di neraka. Ya, aku bilang. Tidak, aku tidak mau.
ke neraka bersamamu. Aku ingin hidup. Tolong. Seketika aku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dari kepalaku muncullah tanduk. Tidak tahu itu apa, tapi kepalaku sakit sekali. Aku pun terbangun. Aku mencoba mencari kaca di HP-ku. Aku scroll sampai ketemu keren. Tiba-tiba ternyata aku melihat